channel YouTube Mas dan Ember. Malaikat yang dihukum oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat bernama Harut dan Marut, lalu menurunkannya ke bumi. Kisah Harut dan Marut ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Malaikat Harut dan Marut ini disebut mendapat hukuman siksa di dunia, menurut suatu pendapat. Jaka sebagaimana diceritakan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi dalam Al-Habaik fi Akhbar Al-Malaik. Kisah kedua malaikat itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negeri Babilonia. Malaikat Harut dan Marut dalam Al-Quran ada pada surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat itu berbunyi, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir, itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, jika mereka mengetahuinya. Ada yang berpendapat bahwa Harut dan Marut adalah malaikat, namun ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang yang dipandang soleh, seperti malaikat. Ada pula yang berpendapat bahwa Harut dan Marut adalah dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Kisah Harut dan Marut banyak dikisahkan dalam kisah Israiliyat, yakni riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Dikisahkan, Harut dan Marut adalah malaikat yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak setuju dengan penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Saat di bumi, keduanya melihat seorang wanita cantik dan mempesona. Wanita itu mengajak kedua malaikat ini untuk melakukan maksiat. Ia memberi 3 pilihan, yaitu menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr. Mereka pikir meminum khamr adalah hal yang paling mending, sehingga keduanya meminum khamr tersebut. Tanpa mereka tahu, saat tidak sadar, ternyata keduanya malah melakukan ketiga dosa tersebut. Pertama, ia mabuk, lalu berzina, dan membunuh bayi. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan digantung di langit kota Babil hingga hari kiamat. Sejak saat itu Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia. Lalu orang-orang mulai tertarik untuk mempelajari sihir, sehingga datang ke Babilonia untuk belajar sihir. Ternyata guru itu bukan Harut dan Marut, melainkan pria soleh yang dijebak minum khamr oleh iblis. Kisah yang beredar di umat Islam tentang malaikat Harut dan Marut adalah malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan mabuk, zina, dan membunuh. Ibnu Katsir mengatakan, kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal Israiliyat, karena tidak ada hadis yang syahih marfu muttasil sanadnya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tafsir Ibnu Katsir, Sadati 360. Hal ini juga tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Quran Surah Al-Anbiya 19:20. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Harut dan Marut terkait sikap sebagian orang-orang Yahudi yang enggan menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kedatangan Nabi terakhir ini sudah dijelaskan dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Mereka tidak mengikuti kitab Taurat. Mereka dustakan kabar-kabar dalam kitab mereka tentang kedatangan Nabi terakhir ini. Mereka campakkan kitab Allah itu ke balik punggung mereka. Mereka seperti orang-orang bodoh yang tidak mengerti hakikat kitab mereka sendiri. Orang-orang Yahudi lebih memilih ilmu sihir yang diajarkan syaitan, dan mereka mengatakan
Sulaiman bin Daud juga melakukan sihir. Mereka menganggap kerajaan dan kekuasaan yang dimiliki Sulaiman itu karena ilmu sihirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah perkataan mereka dan mencela perbuatan mereka yang lebih memilih mengikuti dan mempelajari sihir daripada mengikuti kebenaran yang dibawa Rasulnya, padahal mereka tahu akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang diceritakan syaitan kepada para tukang sihir tentang kerajaan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir dan tidak pernah belajar sihir. Syaitan-syaitan itulah yang kafir kepada Allah tatkala mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Orang-orang Yahudi itu juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut di negeri Babil di Irak, sebagai bentuk ujian dan cobaan Allah kepada para hambanya. Kedua malaikat tersebut tidak mengajari seorang pun, kecuali setelah keduanya menasihati dan memberikan peringatan kepadanya tentang sihir. Kedua malaikat tersebut berkata, "Janganlah kamu kufur karena belajar sihir dan patuh kepada syaitan." Namun ternyata ada orang-orang yang tidak mengindahkan nasihat dua malaikat itu. Mereka pun belajar sesuatu yang bisa menimbulkan kebencian antara suami dan istri, sehingga keduanya bercerai. Namun sejatinya para tukang sihir itu tidak mampu memberi mudarat kepada seorang pun dengan sihir mereka, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipelajari para tukang sihir itu tidak lain adalah keburukan dan kejahatan yang merugikan diri mereka sendiri, tidak mendatangkan keuntungan. Kemudian sihir itu diusung oleh syaitan kepada orang Yahudi hingga menyebar di tengah-tengah mereka. Akhirnya, mereka lebih mengutamakannya daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu bahwa orang yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran tidak akan memperoleh kebaikan di akhirat. Sungguh buruk tindakan mereka dengan membeli sihir dan kekufuran sebagai ganti dari iman, serta ittiba Rasul. Adapun kisah Harut dan Marut yang diturunkan ke bumi untuk diuji, dikatakan bahwa dahulu para malaikat memperolok-olok dan merasa keheranan dengan tingkah laku manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa ulah manusia itu tidak perlu diherankan, sebab mereka hidup dibekali dengan hawa nafsu. Dan untuk membuktikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar para malaikat yang hendak diuji diberi hawa nafsu. Mereka pun memilih Harut dan Marut, dua malaikat yang paling rajin dan paling bertakwa. Saat keduanya telah diberi nafsu dan diturunkan di muka bumi, keduanya membuat kerusakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Namun kisah-kisah ini tidak benar. Kisah-kisah ini bersumber dari Bani Israel, Israiliyat, sehingga tidak layak untuk diambil. Ibnu Katsir mengatakan, sumber hadis ini kembali kepada kenukilan Ka'ab al-Ahbar yang dinukilkan dari kitab-kitab Bani Israel, wallahu a'lam. Para ulama muhakkikin telah menolak, mengingkari dan menjelaskan kebatilan kisah-kisah Israiliyat ini dari segi sanad dan maknanya. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana mungkin malaikat mengajarkan sihir? Padahal Allah telah menjelaskan sifat mereka, dan mereka para malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim 66:6. Jawabannya adalah, dua malaikat Harut dan Marut tidak bermaksiat kepada Rabb-nya, termasuk dalam masalah ini, karena mereka turun ke kota Babil atas perintah Allah, dan keduanya mengajarkan sihir agar manusia bisa membedakan antara sihir perbuatan syaitan dengan mukjizat para nabi. Itulah kisah malaikat Harut dan Marut yang disiksa di dunia hingga hari kiamat. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, komen, dan share.